Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Mohon izin Bapak dosen, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kelompok saya dengan judul urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjawab era globalisasi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Praja Utama Juan Antonio Pratama Kaya, dari kelas D6, absen 15, dengan nomor pokok praja 291024. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pengertian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Adapun pembagian urusan pemerintahan diatur dalam bab 3 pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana pada prinsipnya pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kemudian dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat terdiri dari 6 urusan, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Baik, selanjutnya kita lihat ada pengertian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita lihat pengertian era globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong karena adanya saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Selanjutnya penyelenggaraan pemerintah untuk menjawab era globalisasi. Yang pertama ada arah dan kebijakan otonomi daerah. Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Selanjutnya yang kedua adalah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Hal-hal yang mendorong dan menjadi dasar dalam undang-undang ini adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Selanjutnya, kita lihat basis perekonomian daerah. Saat ini, hampir tiap negara bersiap-siap untuk menyambut dan menghadapi era perdagangan bebas, baik dalam kerangka AFTA, APEC, maupun WTO. Setiap negara berupaya secara maksimal untuk menciptakan kerangka kebijakan yang mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan investasi dalam negeri, serta mampu mendorong masyarakat untuk bermain di pasar global. Salah satu implikasi dari kondisi di atas adalah adanya tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap efisiensi dan efektivitas sektor publik pemerintahan. Hal tersebut disebabkan pasar tidak akan kondusif jika sektor publiknya tidak efisien. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dari bagian sharing atau dari pemerintah pusat, dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah atau engine of growth. Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek multiplier yang besar. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Karena pada dasarnya terkandung 3 misi utama yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu yang pertama menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selanjutnya yang ketiga, kita lihat ada perencanaan pembangunan yang berorientasi publik. Aspek perencanaan memiliki peranan yang penting bagi suatu daerah. Aktivitas pemerintah akan terlaksana dengan lebih baik jika seluruh tahapan proses perencanaan dilaksanakan secara konsekuen. Perencanaan strategik mendorong pemikiran ke depan dan menjelaskan arah yang dikehendaki di masa yang akan datang. Menurut Bari, yang pernah saya baca tahun 86, meyakini bahwa kinerja organisasi yang menggunakan perencanaan strategik, baik organisasi besar maupun kecil, jauh melampaui organisasi lainnya yang tidak menggunakan perencanaan strategik. Hal ini antara lain karena perencanaan itu didasarkan atas visi dan misi strategik yang jelas. Visi dan misi strategik itu sendiri mampu mengendalikan arah perencanaan yang baik. Perencanaan strategik memiliki peranan yang penting bagi Pemda, karena di sanalah terlihat dengan jelas peranan kepala daerah dalam mengkoordinasikan semua unit kerjanya. Bagi kebanyakan pemerintah daerah, perencanaan strategik akan membantu dalam menentukan arah masa depan daerahnya, kecamatan, serta desanya. Dengan melaksanakan perencanaan strategik secara benar, para eksekutif daerah dapat meningkatkan kemampuan pejabat-pejabat terasnya dalam mengevaluasi, memilih, dan mengimplementasikan berbagai pendekatan alternatif untuk membiayai dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakatnya. Secara lebih spesifik, dengan konsep perencanaan strategik,
Berarti kita membicarakan hubungan antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Konsep ini memberi petunjuk bagaimana menghadapi dan menanggulangi perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal melalui serangkaian tindakan di lingkungan internal. Lebih dari itu, perencanaan strategik bahkan mampu memberikan petunjuk bagi para eksekutif dalam upaya mempengaruhi dan mengendalikan lingkungan itu dan tidak hanya sekedar memberi reaksi atas perubahan di tingkat eksternal tersebut. Selanjutnya kita lihat ada pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara garis besar. Keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen ini akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan budgeting reform atau reformasi anggaran. Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74, proses penyusunan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 adalah tidak diperlukannya lagi pengesahan dari Menteri Dalam Negeri untuk APBD provinsi dan pengesahan gubernur untuk APBD kabupaten dan kota. Melainkan cukup pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD melalui peraturan daerah Perda. Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari tradisional budget ke performance budget. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah anggaran tradisional atau anggaran konvensional dan pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. Selanjutnya adalah pusat pengendalian manajemen. Untuk mendukung kelancaran operasional pemerintahan, perlu didesain sistem pengendalian manajemen yang baik. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility center merupakan salah satu bentuk struktur organisasi yang dapat diterapkan di pemerintah daerah. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer atau pimpinan yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah optimalisasi, pengawasan, dan pemeriksaan. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan atau diskresi kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang atau balance of power bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah. Pengawasan oleh DPRD tersebut harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD. Selanjutnya, kita masuk ke dalam hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di era globalisasi. Kita bisa lihat hambatan yang pertama adalah rendahnya skill atau keahlian sumber daya aparatur di era keterbukaan globalisasi. Baik, saya akan coba jelaskan. Seseorang aparatur pemerintah dan abdi negara itu dituntut untuk memiliki skill untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
Terlebih lagi, di zaman yang serba modern saat ini, di mana masyarakat sudah lebih maju, sehingga masyarakat membutuhkan informasi yang cepat dan tepat, tanpa harus menunggu proses yang lama. Hal ini menuntut seorang aparatur pemerintah harus lebih pintar dari masyarakatnya, agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Selanjutnya kita lihat adalah rendahnya mentalitas sumber daya aparatur. Pelajaran moral perlu menjadi prioritas dalam setiap jenjang pendidikan. Pelajaran yang dimaksudkan untuk membentuk manusia Indonesia mempunyai optimisme, kejujuran dan tanggung jawab pribadi untuk daerahnya dalam pembangunan bangsa ke depannya. Lebih daripada itu, pendidikan moral akan membentuk sumber daya aparatur pemerintahan yang mempunyai keyakinan untuk berkompetisi yang antara lain dilandasi dengan kejujuran dan penghargaan terhadap orang lain. Pemerintahan daerah masih dihadapkan pada rendahnya mentalitas sumber daya aparatur pemerintahan yang seharusnya dimiliki, yang secara tidak langsung dapat menyebabkan munculnya penyakit birokrasi yang secara umum telah menjangkit semua sistem tatanan pemerintahan kita, yakni KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seringnya terjadi perubahan. Yang ketiga selanjutnya adalah seringnya terjadi perubahan aturan kepegawaian dan organisasi pemerintahan daerah. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah diberlakukan selama kurang lebih 5 tahun, namun demikian, dalam kurun waktu tersebut, muncul ekses yang menyertai penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia PNS di daerah. Hal tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan para pejabat kepegawaian daerah dalam menetapkan keputusan atau kebijakan yang kurang selaras dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku secara nasional. Banyak peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksana terkaitnya. Baik, kesimpulan yang bisa saya berikan dari presentasi ini adalah salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam menghadapi era global adalah dengan mengembangkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan demikian, diharapkan mekanisme perumusan kebijakan yang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat daerah dapat dibangun, sehingga keberadaan otonomi daerah akan lebih bermakna dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah harus dapat mendayagunakan potensi sumber daya secara optimal. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak terdapat salah kata, salah ucap yang sekiranya dapat mengurangi pemahaman penonton sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selamat malam.